Kita rindu mempunyai persahabatan yang paling agung, yaitu sebagai sahabat Allah, bukan? Hari ini kita akan belajar PP Abraham dengan sahabat istimewanya. Dengarkan penjelasan Pak Cusak ya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, apa kabar? Aduh, saya senang sekali boleh berjumpa kembali dengan kalian. Bagaimana keadaan kalian semua? Oh, saya percaya ada kamu yang mungkin sedang sedih. Mungkin ada punya banyak persoalan. Tapi ingat ya, di dalam Tuhan kita tetap boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera. Karena kita tahu segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Nah, anak-anak, pada kali ini tema kita adalah sahabat Allah. Kita akan melihat bagaimana hubungan antara Allah dengan manusia adalah hubungan yang ajaib. Diambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Nah, ayat kita adalah diambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 2 sampai 3. Begini bunyinya. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini." Anak-anak yang dikasih Tuhan, bagi kita tentunya mudah mengenali orang yang mempunyai hubungan dekat dengan kita, bukan? Abraham mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya ia dapat dengan mudah mengenali Tuhan yang beberapa kali menampakkan diri kepadanya. Pada suatu siang, ada orang-orang yang berdiri di depan pintu kemah Abraham. Abraham tahu mereka bukan orang biasa. Abraham mengenalinya. Mereka adalah Allah dan malaikatnya yang hadir dalam rupa manusia. Nah, Abraham tak melewatkan kesempatan penting tersebut begitu saja. Ia segera memberanikan diri untuk meminta mereka masuk ke dalam rumahnya. Anak-anak, Abraham rindu melayani Tuhan yang saat itu berdiri di depan rumahnya. Ia ingin menunjukkan kasihnya karena ia pun telah menerima kasih yang ajaib dari Tuhannya itu. Anak-anak, Tuhan membangun hubungan yang begitu akrab dengan Abraham. Bagi Tuhan, Abraham adalah sahabatnya itu. Itulah sebabnya dia menerima tawaran Abraham dan duduk di depan rumah Abraham. Nah, anak-anak, secepat kilat Abraham menyuruh istrinya menyiapkan roti dan menyuruh bujangnya menyiapkan anak lembu terbaik sebagai jamuan makan. Abraham sendiri terus berdiri di dekat meja melayani Tuhan sambil memastikan semua makanan telah disajikan dengan mentega dan susu. Pada waktu itu, makanan yang disajikan dengan mentega dan susu adalah makanan yang termewah. Anak-anak, Allah yang suci bersedia masuk ke rumah Abraham, rumah manusia berdosa. Luar biasa bukan? Ini bukan hanya menunjukkan kemurahan dan kelimpahan Allah kepada Abraham, tetapi juga menunjukkan dan membuktikan bahwa Allah mau menerima kasih dan kelimpahan dari sahabat yang sesungguhnya adalah hambanya. Bagaimana dengan kita? Allah
selalu menunjukkan kemurahannya dalam hidup kita. Dan Dia pun mau menerima kasih dan kelimpahan yang kita berikan kepadanya. Lalu, apakah kita mau menerima kesempatan emas ini dengan melayani Dia? Allah sebagai penguasa sorga dan bumi, siang itu makan di meja hamba sekaligus sahabatnya di bumi. Saat itu Dia hanya sebentar berada di bumi. Berbeda dengan sekarang. Sejak peristiwa Natal, Anak Allah betul-betul menjadi manusia dan tinggal di dunia bersama manusia. Ia sangat dekat dengan manusia. Mau makan dan minum bersama orang berdosa. Sampai dibunuh, bangkit dari kematian, dan naik ke sorga. Tetapi Allah tetap menyediakan Roh Kudus untuk mendampingi orang percaya setiap saat. Ya, Roh Kudus mau tinggal di hati kita setiap saat. Bukan hanya pada waktu tertentu, jadi kita tidak perlu takut. Mari kembali ke kemah Abraham. Tuhan dan 2 malaikatnya yang menjelma menjadi 3 orang itu memang datang untuk Sarah. Mereka ingin membuat Sarah percaya. Karena itulah ketika sedang makan, mereka menanyakan Sarah. Allah ingin menyiapkan Sarah menjadi ibu bangsa-bangsa dan raja-raja. Abraham sangat mempercayai janji Allah. Meskipun usianya sudah makin tua, dia percaya dia akan menerima anak yang dijanjikan Tuhan. Berbeda dengan Sarah. Karena itulah Tuhan ingin menguatkan iman Sarah. Supaya melalui iman itu dia mempunyai kekuatan untuk melahirkan anak. Bagaimana cara Tuhan menguatkan iman Sarah? Dengan menegur dan menghukum Sarah. Mengapa harus dengan teguran dan hukuman? Karena orang yang ragu-ragu tidak dapat dibuat percaya hanya dengan satu alasan. Misalnya begini loh, orang tua dan guru mengingatkanmu untuk rajin belajar. Alasannya supaya kamu menjadi pintar dan dengan kepintaranmu kamu bisa memuliakan Tuhan dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Meskipun mereka sudah mengingatkan berkali-kali, kamu tetap tak percaya dan tak kunjung rajin belajar. Lalu satu-satunya cara adalah dengan memberikan hukuman, agar kemudian kita belajar baik-baik. Nah sekarang, bagaimana Allah menghukum Sarah? Begini anak-anak, ketika Sarah sedang duduk di dekat pintu, di belakang para tamu yang sedang makan, dengan jelas ia mendengar mereka berkata bahwa tahun mendatang Sarah akan menjadi ibu. Sarah malah tertawa. Sarah mentertawakan firman Tuhan. Ia tidak percaya pada janji Tuhan sendiri. Sarah merasa sudah terlalu tua untuk mempunyai anak. Baginya, firman Tuhan boleh saja ada. Tetapi manusia harus melihat kenyataan juga. Tuhan lalu bertanya kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa? Adakah sesuatu yang lucu? Atau adakah sesuatu yang terlalu sulit sehingga tidak dapat dilakukan oleh Tuhan? Pada saat itu Allah mengulangi janjinya dengan suatu kepastian. Sesuatu yang lebih serius lagi. Jadi sudah saatnya Sarah membuka dirinya untuk mempercayai janji Allah itu. Meski sudah tertawa, Sarah tidak mengaku. Mengapa? Karena ia merasa takut sama seperti anak yang takut mengaku ketika ketahuan menyontek.
Tetapi Tuhan tahu anak-anak. Dan karena tidak percaya kepada firman, janji dan kata-kata Allah adalah suatu dosa di mata Allah. Allah menghukum dan menegur Sarah. Nah anak-anak, jangan sampai kita mencontoh sikap Sarah. Setiap firman Tuhan pasti digenapi. Tuhan berjanji mengampuni dosa kita melalui penebusan Yesus Kristus. Ingat juga, Tuhan sudah berjanji memelihara hidup kita. Jadi kita harus percaya kepada janji itu. Maukah anak-anak? Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di sorga, Allah yang mengasihi anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan acara berpetualang dalam kerajaan Allah. Tuhan, kami ingin seperti Abraham yang begitu ramah sikapnya mau melayani Allah. Dan kami juga percaya Tuhan, sebagaimana Allah mau datang menjumpai Abraham, kami juga sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami dan Roh Kudus diam di dalam hati kami. Dan biarlah kami tidak seperti Sarah yang tidak percaya akan janji Tuhan, perkataan dan firman Tuhan, akhirnya Tuhan menegur dan menghukumnya. Jadikan kami anak yang taat, yang hidup berdasarkan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sampai berjumpa kembali. Nah, ternyata firman Tuhan itu sangat penting karena merupakan janji Tuhan. Jangan sampai kita menertawakan firman Tuhan seperti Sarah. Ayo kita semakin rajin belajar Alkitab. Teruskan membaca Kejadian 18 ayat 16 sampai 33.